في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Islah yang dimuliakan Allah, Masjid Al-Falah. Kebiasaan isi di Al-Islah ada 3 masjid. Biasa isi kajian namanya Al-Islah. Dan yang Al-Falah cuma di sini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Petang hari ini kita bisa duduk di samping masjid dalam rangka mengkaji ilmu yang keutamaannya banyak dijelaskan dalam hadis. Salah satu di antaranya adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalur dia berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan langkahnya menuju surga. Maka mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini menjadi wasilah perantara mudahnya kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena masuk surga dari satu sudut pandang itu sulit, dari sudut pandang yang lain itu gampang. Satu sudut pandang sulit itu karena semua orang akan bertanggung jawab dengan amalnya nanti di hadapan Allah. Dan jika amal baiknya tidak bisa menembus amal buruknya, maka dia dibersihkan dulu di dalam api neraka. Sulit karena kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu berdosa. Ditinjau dari sisi yang lain mudah, karena maka nafi qalbihi mithqala dzarratin min kalimah la ilaha illallah dzarratan. Siapa yang hatinya ada sedikit dari kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Atau kita mendengar kisah-kisah ada orang yang bertahun-tahun seumur hidupnya melakukan dosa, bertaubat, diampuni taubatnya, masuk surga. Oleh karenanya, setiap kita duduk di majelis ilmu, mestikan doa, mudah-mudahan ini menjadi wasilah mudahnya kita masuk ke dalam surganya Allah. Karena ini disebutkan secara sore oleh Rasulullah, salah satu di antaranya adalah salaka tariqan yaltamisu fihi. Kalau kita datang ke kantor tempat bekerja, atau yang jaga toko, jaga toko, yang petani ke ladang, yang nelayan ke laut, tidak ada penyebutan secara khusus. Tapi kalau di situ ada asal menuntut ilmu, maka di situ disebutkan secara khusus.
Salawat serta salam semoga selalu tercurah untuk kekasih kita semua, Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir, Nabi pembuka dari semua hal yang tertutup, maksudnya adalah kekufuran, Nabi penutup dari semua utusan yang sebelumnya, Nabi yang memberikan kabar gembira kepada siapapun umatnya yang setia dengan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan. Tema kita malam ini tentang dahsyatnya peristiwa Isra Mi'raj. Sebagaimana telah tersebar, sebenarnya ada dilematik tema kajian, karena Ustaz Suryadi minta yang viral. Yang viral itu banyak sekarang. Di India umat Islam sudah ditindas. Di Eropa sana orang kafir sedang perang. Di Indonesia akan ada aturan pembatasan suara adzan dan seterusnya. Karena pilihan-pilihan itu sulit, yang momentumnya hari Senin ini kan hari perayaan Senin ini Isra Mi'raj. Apa yang harus kita tahu tentang Isra Mi'raj dan apa faedah yang bisa kita ambil? Peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang tidak biasa, maka judulnya dahsyatnya peristiwa Isra Mi'raj. Dahsyat itu kalau diambil dari akar bahasa Arab itu dari kata dahsyat, dahsyat, dan ha shin ta'arrud atau tambah ta'arrud dahsyat, sesuatu yang menakjubkan. Kadang digunakan untuk konotasi yang positif, kadang untuk yang negatif. Sedangkan peristiwa itu sama dalam bahasa Arab dari al-hadisah, sesuatu yang dianggap peristiwa mesti kejadiannya tidak biasa. Jadi kalau ada berita, kata yang digunakan itu peristiwa, pasti beritanya bukan berita biasa, bukan kejadian biasa. Sedangkan Isra itu dari kata sara, yaitu perjalanan di malam hari. Rasulullah diperjalankan di malam hari. Kemudian Mi'raj itu dari kata araja, artinya dinaik. Isra Mi'raj sebagaimana dipahami adalah peristiwa menakjubkan, mengagumkan, dahsyat yang terjadi pada diri Rasulullah SAW yang tidak pernah terjadi pada orang-orang sebelumnya. Di mana kisah ini kemudian diabadikan di dalam dua surat di dalam Al-Quran, yaitu di awal-awal surat Al-Isra dan di awal-awal surat An-Najm. Di awal-awal surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yang perjalanan itu perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa diberkati di sekelilingnya. Jadi di situ menggunakan kata asra. Jadi Rasulullah diperjalankan, bukan Rasulullah berjalan sendiri. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami secara detail tentang kejadian ini. Yang pertama, sebab. Apa sebabnya? Kenapa Rasulullah dipanggil oleh Allah datang hadir, didatangkan ke Sidratul Muntaha? Yang terkuat adalah karena waktu itu Rasulullah SAW di tahun itu mengalami duka yang luar biasa dahsyat. Penyiksaan kafir Quraisy yang tidak pernah berhenti kepada Rasulullah, dilanjutkan dengan upaya-upaya mereka untuk membuat krisis umat Islam, ditambah lagi bahkan upaya mereka untuk membunuh Nabi Muhammad. Rasulullah
pelindung Rasulullah dua orang yang sangat kuat. Yang pertama adalah pamannya Abu Thalib. Beberapa kali orang kafir ingin membunuh Nabi Muhammad, yang menghalangi adalah Abu Thalib. Jadi yang kuat melindungi Rasulullah adalah Abu Thalib. Dan yang kedua adalah dari sisi finansial, peneguhan jiwa, yaitu istrinya Khadijah radhiyallahu ta'ala. Dua sosok ini di tahun itu, yang diyakini tahun 9 Hijriah, itu kedua-duanya wafat meninggalkan Rasulullah SAW. Kita dalam satu perjuangan pasti ada orang yang kita jadikan sandaran, yang kita jadikan pelindung. Sandaran itu di belakang, pelindung itu di depan sebagai tangan. Abu Thalib waktu itu sebagai tangan Rasulullah dan Khadijah sebagai sandaran. Kita tahu ketika awal kenabian Rasulullah mengalami guncangan batin yang luar biasa, gemetar seluruh tubuhnya. Pulang ke rumahnya adalah Khadijah yang membenarkan pertama kali. Kalla la yazidallahu abadan, wahai suamiku, demi Allah, Allah tidak akan membuatmu terhina selamanya. Bismillah. Rasulullah berteriak, zambiluni, zambiluni. Khadijah juga kuat dalam keuangan. Ketika orang-orang kafir Quraisy berupaya untuk memboikot, sampai ada pelarangan saat itu. Orang kafir Quraisy dilarang berjualan, bertransaksi dengan orang Islam, pengikut Muhammad. Tidak boleh menikahkan anaknya dengan orang yang mengikuti Muhammad. Tidak boleh berinteraksi, semuanya dilarang. Tapi yang kuat secara finansial adalah Khadijah radhiyallahu anha. Begitu juga pamannya. Dan dalam tahun yang bersamaan itu kedua-duanya meninggalkan Rasulullah. Kesedihan itu yang membuat kesedihan Rasulullah dasar sedih luar biasa, karena paman dan tercintanya meninggal dalam keadaan kafir. Abu Thalib melindungi Rasulullah. Abu Thalib yang selama ini pasang badan siapapun yang menyakiti Muhammad, sampai Abu Thalib duluan meninggal dalam keadaan kafir. Mereka Nabi Muhammad berdakwah kemana? Mengajak orang untuk berkafir, pamannya sendiri. Sampai di akhir-akhir ayatnya ketika menjelang dalam kondisi sakaratul maut, ya ammi qul la ilaha illallah, paman ayo ucapkan la ilaha illallah. Di samping-sampingnya itu ada saudara-saudaranya Abu Thalib, keluarga besar dari Quraisy yang juga mereka kufur, ingkar terhadap dakwah Rasul. Apakah kamu mau mempermalukan Bani Hashim? Apakah kamu mau mempermalukan Bani Quraisy? Semua nenek moyang kita menyembah berhala-berhala itu. Akhirnya Abu Thalib tidak sempat mengucapkan kalimat itu dan mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Rasulullah sendiri. Turunlah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad, kamu itu tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai, tetapi yang memberikan petunjuk adalah Allah. Artinya Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa balagh, engkau diutus tidak lain hanya untuk menyampaikan. Tugas menyampaikan telah selesai. Kesedihan itu kemudian terobati dengan Rasulullah SAW. Ada yang menjelaskan begini, terobatinya Rasulullah SAW karena dimensi bumi ini, dimensi alam jasad ini sungguh sangat sederhana dan mudah. Sedangkan dimensi alam ruh, dimensi alam langit itu dahsyat luar biasa. Makanya kesedihan-kesedihan kita yang menimpa kita, kalau dimensi pandangan kita hanya ke dunia, kita akan diperdudukan, akan sedih, bahkan akan marah. Tapi kalau dimensi kita akhirat, maka akan ada kelapangan yang sangat luas.
Misalnya, ada orang yang ditinggalkan orang tercintanya. Kalau dimensinya dimensi dunia, dia benar-benar merasa kehilangan karena dia kehilangan orang yang sangat dicintainya, yang selama ini membelanya, selama ini memujanya. Tapi kalau dimensinya adalah dimensi akhirat, maka kemudian apa yang terjadi, Rasulullah mengatakan siapapun seseorang yang diambil kekasihnya tidak akan ada ganti illa jannah, kecuali surga. Maka ketika itu Rasulullah, sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik, hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan utitu bil buraq, didatangkan kepada buraq. Buraq ini lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai, dari himar. Cara buraq berjalan, kata Rasulullah, kecepatannya adalah ujung matanya adalah kakinya, kakinya adalah ujung matanya. Jadi sejauh mata dia memandang, di situ dia ada. Makanya pergerakan itu begitu cepat antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian ketika Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa, kata Rasulullah, saya mengikatkan buraq ini sebagaimana para nabi mengikatkan kuda-kuda mereka dahulu di tempat mereka mengikatkan kudanya. Rasulullah mengikatkan buraq. Kemudian Rasulullah melaksanakan sholat sunnah di Masjid Al-Aqsa. Dahsyatnya jemaah yang dimuliakan Allah, dahsyatnya kejadian ini salah satu di antaranya, cobaan para nabi itu bukan hanya cobaan fisik, bukan hanya dilempari batu, bukan hanya cobaan batin, diserang, dicaci dihina, tapi yang juga berat menjadi seorang nabi dan berdakwah itu adalah cobaan intelektual. Ini yang berat, di antara yang berat. Rasulullah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ditanya oleh mereka orang-orang Quraisy yang berguru kepada orang Yahudi, yang orang Yahudi belajar dari kitab-kitab sebelumnya. Ditanya tentang apa? Berapa jumlah pintu Masjidil Aqsa? Kalau kejadian ini bukan kejadian yang dahsyat, mana mungkin Rasulullah bisa menjawab? Rasulullah ditanya tentang kisah Nabi Yusuf oleh mereka. Kalau kamu memang Rasul, seperti apa kisah Yusuf? Ditanya tentang Ashabul Kahfi, Rasulullah tidak mungkin tahu tanpa diturunkan wahyu kepada beliau. Dan ini cobaan yang kemudian terjawab, sehingga ketika mereka bertanya, kalau engkau memang melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa, berapa jumlah pintunya? Kalau engkau memang benar melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa, kamu berjumpa siapa saja di tengah perjalanan. Ternyata orang-orang kafir Quraisy itu setiap tahunnya ada yang disebut, mereka mengirimkan kafilah untuk perdagangan. Jadi Rasulullah tahu betul siapa yang dijumpainya di jalan, sehingga sepulangnya Rasulullah bercerita. Tapi karena hati mereka sudah terkunci, meskipun apa yang disampaikan Rasulullah itu benar, mereka tetap tidak beriman kepada Allah. Kemudian kata Rasulullah SAW, setelah itu Jibril memberikan buah minuman kepadanya. Ditawarkan buah minuman. Satu adalah khamar dan yang satunya adalah susu, al-laban. Maka Rasulullah tidak memilih khamar. Maka kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, engkau telah memilih yang fitrah Muhammad. Ada yang kemudian mentakbir, menjelaskan, seandainya waktu itu Nabi Muhammad memilih khamar, maka umatnya akan menjadi umat yang tersesat. Tetapi alhamdulillah itu adalah pilihan Rasulullah dan itu sesuai dengan fitrah Rasulullah SAW yang beliau tidak pernah meminum khamar. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah,
Rasulullah, aku dibawa naik oleh malaikat Jibril. Ini ada kaitan dengan penjelasan kita di kajian sebelumnya tentang bisakah Allah dilihat. Kita sudah bahas itu. Ada beberapa ulama di Mesir, termasuk Syekh Umar Hisham, itu meyakini bahwa Rasulullah SAW ketika ke Sidratul Muntaha itu melihat Allah. Apa dalil yang digunakan? Salah satunya adalah maka dzabal fuadu ma ra'a. Sedangkan di kajian kemarin kita sudah sepakat bahwa Rasulullah tidak melihat Allah. Kenapa? Karena ketika ditanya oleh Abu Dhar, ya Rasulullah, hal tara rabbak? Wahai Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhanmu? Apa jawaban Rasul? Bagaimana saya bisa melihat? Sedangkan di situ hanya ada cahaya dan mengikuti dengan cahaya. Tapi sebagian ulama meyakini bahwa Rasulullah melihat Allah. Dan termasuk diantaranya Syekh Umar Hisham dari Mesir. Beliau salah satu doktor senior di Universitas Al-Azhar. Nah, di antara penjelasan beliau, inilah yang membedakan Rasulullah dengan Nabi sebelumnya. Kalau Musa itu perlu meminta kepada Allah untuk diperlihatkan dirinya. Jadi kata Nabi Musa, Rabbi arini anzur ilaik. Tapi Nabi Muhammad tidak perlu meminta kepada Allah, justru Nabi Muhammad yang diundang naik ke Sidratul Muntaha. Ini yang membedakan Rasulullah dengan Nabi Muhammad, Rasulullah dengan Nabi Musa alaihissalam. Perbedaan juga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan Allah, kata Syekh Al-Azhar, Rasulullah itu ma'azal basar wa ma'abah. Tetapi Nabi Musa, sebagaimana dijelaskan kemarin, ketika melihat Allah itu langsung gunung di mana Allah kemudian menunjukkan bertajallah di situ, gunungnya menjadi hancur. Fakharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa kemudian pingsan. Nabi Muhammad tetap dalam keadaan sadar. Nabi Musa belum diperlihatkan Allah sudah jatuh pingsan. Itu salah satu penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah naik ke atas bersama malaikat Jibril. Kemudian di pintu langit yang pertama, malaikat Jibril mengucapkan salam. Kemudian ada jawaban. Jawaban setelah ucapan salam itu, siapa engkau? Jadi di pintu pertama, di langit pertama itu ada pintunya. Siapa engkau? Kemudian malaikat Jibril mengatakan, Jibril. Wa man ma'ak. Ketika sampai di langit pertama, itu ada pertanyaan, wa man ma'ak, siapa yang bersamamu? Maka kemudian Muhammad. Malaikat Jibril mengatakan, saya bersama Muhammad. Fahal yubas, apakah dia telah diutus? Ya, dia telah diutus. Kemudian malaikat Jibril dan Nabi Muhammad dipersilahkan untuk masuk ke langit pertama. Kemudian singkatnya, Nabi Adam mendoakan Nabi Muhammad, mendoakan kebaikan. Kemudian malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad ke langit yang kedua. Di langit yang kedua, Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan dua nabi, yaitu Nabi Isa dan Nabi Yahya bin Zakaria. Sama dengan kejadian yang itu pertama, di langit pertama, siapa? Man anta, siapa engkau? Kemudian malaikat Jibril mengatakan, Jibril, wa man, siapa? Siapa yang bersama Muhammad? Apakah dia telah diutus? Ya, dia diutus. Kemudian dipersilakan masuk di langit kedua, dan keduanya mendoakan Nabi Muhammad SAW. Kemudian di langit yang ketiga, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, yang namanya menjadi di antara nama para nabi yang diabadikan dalam Al-Quran, bahkan diabadikan menjadi nama
surat Yusuf. Kata Rasulullah, Yusuf telah diberikan separuh ketampanan. Jadi separuh ketampanan itu ada pada diri Yusuf alaihissalam. Maka kemudian sama dengan kejadian di langit pertama kedua, ditanyakan kepada Jibril dan Rasulullah dipersilakan masuk dan didoakan. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril naik ke langit keempat. Di langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam di potongan hadis ini Rasulullah menyebutkan sebagaimana yang disebutkan di surat Maryam, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan Allah mengangkat kedudukannya di tempat kedudukan yang tinggi. Sama dengan pertanyaan di langit yang sebelum-sebelumnya. Kemudian Muhammad SAW dengan malaikat Jibril naik ke langit yang kelima. Di langit yang kelima itu kemudian berjumpa dengan Nabi Harun, Nabi yang menemani Nabi Musa dalam berdakwah. Sama setelah itu singkatnya Nabi Harun mendoakan. Kemudian setelahnya Nabi Muhammad naik ke langit yang keenam. Di sana Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Sama peristiwanya, Nabi Muhammad didoakan, kemudian terakhir di langit yang ketujuh. Langit yang ketujuh. Di langit yang ketujuh inilah kemudian Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril berjumpa dengan Khalilullah, kekasihnya Allah. Dia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi pertama dalam urutan ulul azmi, Nabi yang sangat berat cobaannya. Beliau kata Rasulullah sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Jadi langit yang ketujuh ada yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Apakah Baitul Ma'mur itu? Baitul Ma'mur adalah tempatnya para malaikat. Rasulullah menceritakan di tempat ini setiap hari masuk 70.000 malaikat dan tidak ada satupun yang kembali. Nabi Ibrahim ikut bersama Nabi Muhammad pergi ke Sidratul Muntaha bersama dengan malaikat Jibril. Di sana Rasulullah SAW menceritakan bahwa ada daun-daun yang indah. Daun-daun itu seperti telinga-telinga gajah dan tempayan-tempayan yang lebar. Maka ketika ada perintah Allah yang meliputi benda-benda ini, Rasulullah SAW mengatakan benda-benda ini berubah sehingga tidak ada satupun yang bisa menggambarkan keindahannya. Di Sidratul Muntaha itu ada benda-benda yang sangat indah. Bahkan ketika Allah meliputi satu perintah kepada mereka, Rasulullah bahkan tidak bisa mentakdir bagaimana indahnya. Kemudian singkatnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad yaitu kewajiban salat sebanyak berapa kali? 50 kali. Coba bayangkan, kita sholat per 2 jam. Kira-kira kita sholat per 2 jam. Singkatnya Rasulullah tidak melakukan, bahkan bertanya Rasulullah tidak bertanya. Rasulullah hanya mengasami, hanya taat terhadap perintah Allah. Proses itu kemudian Rasulullah SAW turun dari Ibrahim, kemudian turun di langit yang ke-6. Beliau berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa? Irji Allahnya. Wahai Muhammad, kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah kepadanya untuk diringankan. Karena sesungguhnya Bani Israel, aku telah mencoba ibadah ini kepada Bani Israel, kepada umatku, ternyata mereka tidak mau. Rasulullah memenuhi. Ternyata dikurangi 5 menjadi 40. Turun lagi, ketemu dengan Nabi Musa. Itu masih terlalu banyak untuk umatku. Naik lagi ke atas. Kemudian apa yang terjadi? Dikurangi menjadi 40. Terus dikurangi. Akhirnya menjadi 5. Setelah menjadi 5, Nabi Muhammad turun.
Dan Nabi Musa masih menyuruh Nabi Muhammad untuk kembali lagi ke kekeringan. Kata Nabi Muhammad, jika saya kembali kepada Allah, saya akan sangat malu kepadanya. Kenapa? Karena 5 waktu itu sudah sangat ringan untuk umatnya Nabi Muhammad. Sayangnya umatnya Nabi Muhammad sebagian besar merasa berat dengan sholat yang 5, padahal itu sudah dikurangi. Jamaah yang dimuliakan Allah, inilah serangkaian peristiwa dari peristiwa Isra Mi'raj yang kemudian menjadikan kita harus mengambil ibrah. Apa ibrah yang pertama? Kejadian dahsyat yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Apa nabi-nabi sebelumnya? Jangan pernah dinalar dengan akal, tetapi harus diyakini dengan keimanan. Kenapa? Karena peristiwa ini bukan hanya peristiwa fisik. Peristiwa ini adalah peristiwa alam ruh. Peristiwa ini adalah peristiwa langit, dimensi yang lain. Bukan ranah kita untuk memikirkan tentang itu. Tugas kita sebagai umatnya Nabi Muhammad mengimani. Kalau dinalar secara akal kita tidak akan sanggup menalarnya. Kendaraan dengan kecepatan tercepat dia berjalan untuk menempuh matahari, jarak ratusan ribu kilometer dari matahari itu sudah meledak. Karena mungkin terlalu cepat, karena mungkin jaraknya terlalu dekat dengan matahari. Tetapi Rasulullah SAW tidak bisa dinalar dengan itu. Kita hanya mengimani. Sama dengan peristiwa-peristiwa yang lainnya yang menakjubkan pada diri Rasulullah SAW, tugas kita adalah mengimani. Maka ada seorang sahabat, dia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika besoknya Rasulullah mengumpulkan kerabat-kerabat terdekat beliau mengatakan, percayakah kalian jika dari belakang mungkin ini akan ada musuh yang menyerang kalian? Apa jawaban mereka? Kami semua percaya dengan wahai Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad seorang as-sadiq, al-wa'dul amin. Beliau seorang yang jujur. Tapi kata Nabi Muhammad, saya tadi malam berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke Masjidil Haram. Apa ucapan kaumnya saat itu? Bahkan yang menjawab adalah paman beliau sendiri, pamannya beliau sendiri, yaitu Abu Lahab. Tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana. Celaka kau Muhammad, masa tujuan seremeh ini kau kumpulkan kami? Nabi Muhammad dianggap berdusta. Kemudian Allah jawab pernyataan tabban itu dengan diabadikan namanya menjadi nama di antara nama terburuk, yaitu surat Al-Lahab. Bukan Muhammad yang celaka, tapi engkau wahai Abu Lahab. Tabban yada Abi Lahab. Orang-orang di Makkah tidak ada yang percaya bahwa Muhammad telah naik ke Sidratul Muntaha. Lalu kemudian ada seorang sahabat Nabi, dia mengatakan, seandainya lebih dari itu saya akan tetap percaya kepada Muhammad. Kemudian dia dapatkan gelar As-Siddiq. Dia adalah orang yang membenarkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Perhatikan baik, saya lanjutkan sedikit ya, ada waktu untuk jawab. Kemudian yang kedua, ada yang memberikan penjelasan. Kalaupun tidak disepakati oleh para ulama tentang kapan peristiwa Isra Mi'raj, kapannya, meskipun ada yang mengatakan di bulan Rajab, ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal, ada korelasi kuat antara Rajab, bagi kita ambil ibrahnya, antara Rajab ke Ramadan itu hanya dijeda oleh bulan Sya'ban. Itu artinya apa? Sebelum kita
kita masuk ke bulan Ramadan, pastikan sholat kita baik. Pastikan sholat kita baik. Kenapa? Karena peristiwa Isra Mi'raj bagi umat Nabi Muhammad yang terpenting adalah perintah sholatnya. Dan itu menjadi matudin. Tidak ada satu perintah yang diwajibkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad yang Rasulullah kemudian didatangkan. Perintah-perintah yang lainnya Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril, tetapi untuk perintah salat Rasulullah dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Itu artinya mari perbaiki sholat kita sebelum masuk bulan Ramadan, sehingga apa? Ketika masuk Ramadan kita tidak kaget dengan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan, khususnya ibadah sholat. Kemudian yang ketiga yang perlu kita ambil di bawahnya adalah kejadian dahsyat seperti ini mestinya menjadikan kita semakin yakin dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Apa konklusi dari kalimat ini? Apapun yang dikatakan Nabi yakini benar. Banyak di antara kita itu baca hadis sekedar baca Al-Quran sekedar baca, tanpa diresapi, tanpa diyakini benar-benar. Sehingga ketika ada prediksi-prediksi, ketika ada pernyataan-pernyataan Rasulullah terkait dengan masa yang akan datang, kadang-kadang masih berbentuk tanda tanya. Alhamdulillah, apa benar kiamat itu akan terjadi? Alhamdulillah. Sampai muncul pertanyaan seperti itu. Kenapa? Karena kurang yakinnya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalimat-kalimat seperti itu bukan keluar dari orang kafir. Justru banyak orang-orang Islam yang mengatakan. Dan masih banyak faedah-faedah yang lain. Kita dibatasi dengan waktu. Mungkin jika ada hal yang perlu didiskusikan secara panjang nanti bisa di luar pengajian ini. Dan silakan jika ada pertanyaan, kita mungkin punya waktu kira-kira 5 menit. Silakan. Saya kepada sahabat, kalau saya mendapati memang saya kata kejadian yang sangat dahsyat sekali. Kalau berkaitan dengan masalah hak tidak. Dan kalau dipertanyakan, ini salah satunya terkait dengan masalah Rasulullah itu diperintah sholat, masuknya ke langit itu ketika bertemu dengan beberapa ulama. Apakah Nabi itu dihidupkan? Karena yang jelas itu sudah meninggal dunia, ataukah rohnya? Jadi satu pertanyaan. Jadi kalau berbicara tentang terkait dengan masalah tersebut, apakah Nabi itu hidup atau rohnya yang berbicara? Terus yang kedua terkait dengan masalah pertemuan Rasulullah dengan Allah. Ketika Allah itu memerintah Rasulullah tidak berbicara langsung, maka tentunya Allah mengatakan kepada malaikat, kemudian malaikat menyampaikan kepada Nabi. Untuk Ustaz kira-kira apa atau bagaimana yang sebenarnya? Terus terang saja Ustaz. Tapi bagi saya sendiri yang jelas Allah itu berbicara langsung dengan Rasulullah. Karena kalau tidak berbicara langsung masih melalui ya gimana gitu. Baik. Pertanyaan pertama ini sebenarnya bentuk penguatan bahwa apapun kejadian gaib, apapun itu, baik di alam dunia yang sudah terjadi atau alam akhirat yang belum terjadi, jangan pernah dinalar dengan pikiran mentah kita. Harus diiringi dengan penjelasan-penjelasan yang ada dalam syariat, khususnya Al-Quran dan Hadis. Kemudian pertanyaannya, apakah para nabi itu dengan jasad atau dengan ruhnya? Juga Nabi Muhammad ketika peristiwa itu
dengan jasad atau rohnya. Silang pendapat para ulama, tapi jumhur mengatakan Rasulullah ke Sidratul Muntaha itu dengan jasadnya. Kenapa? Diyakini kalimat abdun dalam kata subhanalladzi asra bi abdihi itu adalah ruh wal jasad, bukan hanya ruh saja. Jadi kata abdun di situ adalah ruh dan jasad. Kenapa? Karena kata abdun, hamba, itu senantiasa dikaitkan dengan perintah. Jadi kalau ada abdun, ada al-ma'bud, yaitu yang disembah, Allah. Kalau sudah abdun, berarti yang diperintah bukan cuma fisik, tapi juga ruh. Sama dengan kita beribadah kepada Allah. Kita diperintah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa yang diperintah cuma fisik kita bergerak-gerak saja, kita, tapi juga jiwa kita. Kemudian para nabi, wallahu a'lam, yang jelas para nabi itu jasad mereka kan dikubur. Di alam itu bukan alam ranah kita. Lagi-lagi kita tidak bisa terlalu masuk bagaimana detailnya, bagaimana posisi mereka. Yang dijelaskan posisinya hanya satu, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu bersandar di Baitul Ma'mur. Ini kalau dianalogikan lagi, nanti akal kita tidak nyampe. 70.000 malaikat masuk setiap hari. Besarnya seperti apa? Nabi Ibrahim nyandarnya seperti apa? Kan seperti itu. Artinya jika ada hal-hal gaib yang sifatnya berita dari Al-Quran atau hadis Nabi, maka yang kita kedepankan adalah keyakinan. Barangkali ada hal-hal yang kita analogikan sesuai dengan penjelasan ulama, tidak masalah. Tetapi jangan sampai bermain dengan logika kita. Itu seperti itu. Akan sangat riskan. Sama dengan kemarin ada anak SMA mendatangi saya mengatakan, yang mengantarkan itu bilang, anak ini sampai sempat tidak ragu dengan agama Islam, ingin menjadi ateis saja. Apa faktornya? Karena ada tugas di sekolahnya untuk menjelaskan qada dan qadar. Bingung. Kan kalau pakai logika semua menjadi bingung. Ada orang nikah lagi, kemudian setelah nikah cerai, nikah lagi, berarti jodohnya banyak loh. Berarti jodohnya sebenarnya siapa? Katanya jodoh sudah ditulis. Saya kemudian kasih penjelasan. Pertama, qada dan qadar ini rukun iman atau rukun Islam? Rukun iman. Kalau rukun iman pakai hati. Rukun iman pakai hati. Karena rukun iman itu rukun keyakinan. Tapi kalau rukun Islam itu fisik. Meskipun ruh, jiwa kita harus dihadirkan juga. Yang kedua, sebelum membahas qada dan qadar itu ada di rukun iman itu ke-6. Selesaikan dulu tahapannya beriman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari kiamat, baru bahas qada dan. Kadang belum apa-apa, anak-anak mahasiswa banyak yang tersesat di perguruan tinggi, masuk jurusan filsafat. Kenapa? Baru pertemuan pertama dosennya sudah bahas takdir. Silakan dibaca tentang takdir. Padahal mereka belum mengenal Allah dengan baik. Ini tahapannya keliru. Kenapa? Tidak melalui tahapan keimanan. Sehingga yang lain ini sampai terjadi itu tahun berapa itu? Senang apa itu? Ya. Jadi Hu Akbar sebelumnya dikasih nama binatang baru Akbar. Berbondong-bondong satu jurusan, hampir semuanya menjadi murtad. Kenapa? Yang mainkan adalah logika. Tidak bisa. Dalam beragama harus dikedepankan hati dan keimanan kepada Allah. Alhamdulillah ala bisawab. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat dan kita semua dibuat semakin semangat daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku lumma tasma'u wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat innahu ghafurur rahim.